Udah ya, mulai ya. Bentar. Udah kan ini mau dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul untuk memaparkan sedikit materi walaupun dalam keadaan virtual. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kami agungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Yogi Dwi Pambudi dengan NPM 2113053265 dan juga ada rekan saya yaitu Belkis Putri Rosyada, ada Dinda Ramawati, kemudian Ica Faradila, ada Rista Nur Cahyani, dan juga Sylvi Rahmawati. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai ragam dan gerak fungsi bahasa Indonesia. Baik, langsung saja pemaparan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Slide-nya, Rista. Slide-nya. Yang pertama yaitu ada pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan yaitu variasi bahasa menurut pemakaiannya. Yang pertama dapat dilihat dari topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, serta media pembicaranya. Ada juga beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian ragam bahasa. Yang pertama yaitu ragam bahasa menurut Bahman. Beliau mengatakan ragam bahasa adalah ragam variasi bahasa menurut pemakaian.
yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, serta orang yang dibicarakan. Kemudian yang kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono. Beliau juga mengatakan sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu yang pertama masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Contohnya penggunaan bahasa baku dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan di kantor, di sekolah, rapat besar. Di situ resmi digunakan bahasa baku. Dan juga sebaliknya dalam situasi tak resmi, biasa kita ngobrol dengan teman ataupun sahabat, tentunya juga kita tidak bisa menggunakan bahasa baku. Yang ketiga yaitu menurut Fishmanet. Ragam bahasa menurut Fishmanet yaitu suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum. Tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang, yaitu situasi pembicara, pelaku bicara, dan topik pembicara. Baik, mungkin itu pemaparan materi dari saya, yaitu selanjutnya akan dibacakan oleh Ica. Kepada Ica dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yakni penyebab adanya ragam bahasa. Menurut Subarianto, ragam bahasa itu tumbuh seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakatnya sendiri. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Karena banyaknya variasi atau keragaman bahasa tersebut, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisienlah, maka dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi mana yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini, itu disebut ragam standar. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni yang pertama yaitu adanya faktor budaya. Kita tahu Indonesia adalah negara multikultural, di mana Indonesia sendiri itu memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan juga agama. Setiap daerah-daerah tersebut itu mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda-beda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta wilayah Indonesia lainnya yang memiliki kultur yang berbeda-beda, yang pastinya juga memiliki bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, yakni adanya faktor sejarah. Berkaitan dengan Indonesia sebagai negara multikultural tadi, faktor sejarah ini menjadi salah satu alasan keragaman bahasa di Indonesia. Setiap daerah itu memiliki sejarah atau histori tentang bagaimana perjuangan nenek moyangnya dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan suatu daerah. Maka dari itu, kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang itu berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah faktor perbedaan demografi. Setiap daerah itu memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti wilayah daerah pantai pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar, disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ica atas pemaparan materinya. Kemudian materi yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Rista. Kepada Rista dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang ketiga yaitu jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa yang pertama yaitu dilihat dari cara penuturannya. Dilihat dari cara penutur, ada 4 ragam bahasa. Yang pertama yaitu ragam dialek atau variasi bahasa atau logat yang digunakan penutur. Nah, menurut Krida Laksana, ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Seperti contohnya di daerah Lampung dan di daerah Solo itu cenderung bertolak belakang. Seperti orang di daerah Lampung biasanya orang akan menganggap bahwa logat yang digunakan cenderung keras, berbeda dengan Solo yang biasanya cenderung lembut. Lalu yang kedua yaitu ragam terpelajar. Ragam terpelajar adalah tingkat pendidik penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Biasanya ragam terpelajar ini sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Seperti contoh,
penulisan video yang benar yaitu video, lalu yang kedua penulisan film yang benar itu film, dan yang ketiga penulisan kata fajar yang benar adalah fajar. Lalu yang ketiga ragam resmi atau bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Biasanya ragam resmi ini digunakan saat pertemuan-pertemuan resmi, lalu penulisan peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Ragam resmi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang ketiga menggunakan kata ganti resmi. Yang keempat menggunakan kata baku. Yang kelima menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir menghindari unsur kedaerahan. Mengapa menghindari unsur kedaerahan? Biasanya unsur kedaerahan itu cenderung belum sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ragam tidak resmi. Kebalikan dari ragam resmi yang digunakan pada situasi resmi, ragam resmi ini cenderung digunakan untuk situasi yang tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi seperti saat kita berbicara dengan teman. Nah, pada ragam tidak resmi ini dapat menggunakan unsur kedaerahan karena biasanya unsur-unsur kedaerahan itu membuat percakapan menjadi cenderung lebih nyaman. Baik, demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rista atas pemaparan materinya. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Baik, kasih moderator. Kemudian yang selanjutnya itu ada ragam bahasa yang dilihat dari cara berkomunikasi. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ragam lisan dan ragam tulis. Nah, ragam lisan ini adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita itu harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pembicara itu dapat mengatur tinggi rendahnya suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide dari sang pembicara. Kemudian ada pun contoh dari ragam lisan ini. Contohnya itu ada pada ragam bahasa pidato. Nah, saat kita berpidato, kita itu harus memperhatikan tata bahasa, kosakata, ataupun lafal dalam pengucapan saat kita berpidato. Kemudian ada ciri-ciri dari ragam bahasa lisan ini. Yang pertama itu memerlukan kehadiran orang lain. Kemudian unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Kemudian yang ketiga terikat ruang dan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kemudian yang kedua ada ragam tulis. Ragam tulis ini adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Nah, dalam ragam tulis ini kita itu harus memperhatikan seperti tata cara penulisan atau ejaan, kemudian aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Nah, dalam hal ini kita itu dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur kata bahasa tersebut, seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca. Kemudian ada contoh ragam lisan. Yang pertama itu ada ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Nah, dalam saat kita menulis surat, kita itu harus tepat dalam pemilihan kosakata, ejaan, ataupun pemilihan kata dan penggunaan tanda baca. Kemudian selanjutnya itu ada ragam bahasa yang dilihat dari topik pembicaraannya. Yang pertama ada ragam sosial. Nah, ragam sosial ini adalah ragam bahasa yang sebagian kaidahnya itu didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial dari dalam masyarakat. Misalnya itu ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan yang dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial ini berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Jadi ragam sosial ini digunakan pada lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Nah, contohnya itu dalam keluarga ataupun persahabatan yang akrab. Jadi dikatakan itu sebagai ragam sosial.
Kemudian ada ragam fungsional atau profesional. Nah, ragam bahasa ini dikaitkan dengan profesi, lingkungan kerja, ataupun lembaga. Ragam fungsional ini juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Ragam fungsional ini dapat menjadi bahasa negara ataupun bahasa teknis keprofesian. Contohnya itu seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan, kedokteran, ataupun keagamaan. Ragam bahasa fungsional ini itu digunakan dalam kaitan dengan profesi. Kemudian ada ragam jurnalistik. Nah, ragam jurnalistik ini adalah bahasa yang digunakan oleh dunia persurat kabaran atau media massa. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut itu bahasa jurnalistik ini adalah bahasa yang digunakan oleh seluruh media massa. Contohnya itu media massa audio, yaitu radio, audiovisual, contohnya adalah televisi, dan multimedia, contohnya itu adalah internet. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinda atas pemaparan materinya. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Belkis. Kepada Belkis dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan masih tentang ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Yang keempat itu ada ragam sastra, dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, kemudian lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran biasanya berisi tentang fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Dalam hal ini istimewa karena kekuatan efeknya pada pendengar dan pembaca itu terkena secara penuturannya. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian, di samping sebagai alat komunikasi untuk memperbesar efek terhadap pendengar dan pembacanya. Segala kemampuan yang ada pada bahasa seperti arti, bunyi, asosiasi, irama, tekanan, suara, panjang pendek suara, kemudian persesuaian bunyi, kata, sajak, asonasi, posisi kata, ulangan kata atau kalimat, di mana itu perlu dikerahkan untuk mempertinggi efek pada pendengar dan pembaca. Misalnya, bahasa dalam sajak jelas bedanya dengan bahasa dalam karangan umum. Ragam bahasa sastra berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, karena ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif. Penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna. Konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Hal ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. Kemudian yang kelima ada ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Nah, salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Dalam hal ini, diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini disebabkan hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Namun, terkadang saat sulit menggunakan kalimat yang pendek dalam bahasa hukum karena dalam bahasa hukum kejelasan norma-norma dan aturan terkadang membantu penjelasan yang panjang lebar. Jelas kriterianya, keadaan, serta situasi yang dimaksud. Lanjut. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan alat untuk melakukan kontrol sosial. Menurut Kraft, dia membagi fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa sebagai alat komunikasi.
Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Ia mengatur berbagai macam aktivitas bermasyarakat, menceranakan dan mengarahkan masa depan kita. Yang kedua, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati kita, sekurang-kurangnya untuk memaklumkan keberadaan unsur-unsur yang untuk sekurang-kurangnya untuk memaklumkan keberadaan kita. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri antara lain agar menarik perhatian orang lain terhadap kita, kemudian keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, bahasa sebagai alat menunjukkan identitas diri. Dikasih pisang warga alat melalui bahasa kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negara kita, pendidikan kita, bahkan sifat kita. Kemudian bahasa sebagai alat integritas masyarakat. Integrasi masyarakat, bahasa dapat digunakan sebagai penyatu antara kita dengan sesama masyarakat. Kemudian bahasa sebagai alat adaptasi sosial. Cara bahasa tertentu selain berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi pula sebagai alat adaptasi sosial. Maaf. Kemudian bahasa sebagai alat kontrol kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan, informasi maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Belkis atas pemaparan materinya. Kemudian pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Silvi. Kepada Silvi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Selain ke-6 fungsi bahasa Indonesia, Geris Keraf, yaitu seorang ahli bahasa ternama Indonesia dan salah satu seorang dosen Universitas Indonesia, menambahkan 5 fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan ini meliputi, yang pertama, lebih mengenal kemampuan diri sendiri, yang kedua, lebih memahami orang lain, yang ketiga, belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan juga logis. Dan yang kelima, fungsi mengembangkan atau mengetahui orang lain dengan baik dan menarik. Sebenarnya masih banyak fungsi bahasa yang lain dalam bahasa Indonesia, khususnya fungsi bahasa dapat dipertegas dengan dikembangkan atau dipertegas lagi ke dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia. Posisi bahasa Indonesia didefinisikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa dan sebagai dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua, fungsi bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atau dibagi atas bagian berikut. Yang pertama, fungsi lambang,
Yang kedua, fungsi identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, fungsi pemersatu lapisan masyarakat, yaitu sosial, budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Yang ketiga, fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Dengan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sebagai administrasi kenegaraan. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia. Dan yang keempat, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi kebudayaan dan ilmu teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Silvi atas pemaparan materinya. Baiklah, mungkin hanya itu saja pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Semoga apa yang sudah kelompok kami sampaikan bisa dipahami serta bermanfaat bagi teman-teman semua. Di sini saya mewakili kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.